Halo teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang analisis profil nikel laterite, terutama pada Blok X IUP PT Arga Morini Indah di Sulawesi Tenggara. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Sabila Zahari, Juniani Faidar, dan Agil Farlan. Dan tentunya saya sendiri, Al-Zikri Aribani Maulana. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Langsung saja masuk ke pembahasannya. Lokasi pengamatan kelompok kita terletak di Arga Morini Indah Site Kabayana yang secara administratif terletak di Desa Wulu dan Kokoe, Kecamatan Telaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, serta memiliki luas yaitu sekitar 2.843,996 hektar seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Berdasarkan gambar yang tadi secara geomorfologi, terdiri atas perbukitan Wulu Wende yang berarah timur laut sampai barat daya dan perbukitan Wulu yang berarah relatif utara dengan kemiringan 0 sampai 5 derajat dan elevasi mencapai 350 sampai 464 mdpl sampai selatan. Daerah penelitian memiliki beberapa kelas morfologi yaitu topografi, dataran pada daerah cekungan, gelembung dengan kemiringan lereng 0 sampai 5 derajat dengan elevasi 0 sampai 30 derajat mdpl. Topografi miring ini pada bagian tenggara dan timur area Wulu dengan kemiringan 5 sampai 20 derajat serta elevasi 30 sampai 25 mdpl. Kemudian topografi perbukitan bergelombang pada wilayah barat daya dan barat area Wulu dengan kemiringan 10 sampai 40 derajat dan elevasi 100 sampai 32 mdpl. Selain itu, terdapat topografi plateau pada wilayah perbukitan Wulu Wende dengan kemiringan 0 sampai 5 derajat dengan elevasi mencapai 350 sampai 464 mdpl. Proses dan zona laterite, itu untuk prosesnya terbentuknya zona laterite nikel dimulai dari naiknya magma mentel ke kerak bumi dan kemudian itu membeku menjadi batuan ultramafic seperti peridotit. Batuan ini mengalami reaksi hidrotermal sehingga membentuk spermitit. Selanjutnya terjadi pengayaan unsur nikel dan besi akibat proses penindian. Di mana unsur yang mudah larut seperti magnesium dan silika terbawa oleh air. Dalam kondisi iklim tropis dengan curah hujan tinggi, lakukan kimia berlangsung intensif sehingga memperkaya Ni dan Fe. Akhirnya terbentuknya profil laterite yang terdiri dari zona limonit, saprolit, dan batuan dasar bedrock. Terus ada zona laterite itu terbagi menjadi 3. Yang paling atas itu ada limonit, berada di bagian atas kayak besi dan berwarna merah kecoklatan. Yang di bawahnya itu ada saprolit, berada di bawahnya limonit dan menjadi zona utama pengayaan nikel. Terus ada di bawahnya itu bedrock, itu lapisan paling bawah dan berupa batuan induk yang belum banyak melalui pelapukan. Semakin ke bawah kandungan nikel biasanya tinggi, terutama pada zona saprolit. Baik, pada slide ini dijelaskan tentang profil dan stratigrafi nikel laterite. Nikel laterite ini terbentuk dari proses pelapukan batuan ultramafik dalam waktu yang sangat lama. Profil laterite ini terbagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan paling atas adalah overburden atau tanah penutup dengan ketebalan sekitar 0 sampai 5 meter. Lapisan ini berwarna coklat kehitaman, banyak mengandung bahan organik dan kadar nikelnya sangat rendah. Di bawahnya ini terdapat lapisan limonit pada kedalaman sekitar 5 sampai 20 meter. Lapisan ini berwarna merah hingga kuning kecoklatan, yang kaya akan mineral besi seperti biotit dan hematit dengan kadar nikel sekitar 0,8 sampai 1,5%. Selanjutnya ada lapisan saprolit pada kedalaman 20 sampai 50 meter. Lapisan ini merupakan zona yang paling ekonomis karena mengandung mineral garnierit atau nikel silikat dengan kadar nikel sekitar 1,5 sampai 2,5. Lalu di bawah saprolit terdapat zona transisi, yaitu campuran antara limonit dan batuan asal sehingga kandungan nikelnya bervariasi. Lapisan paling bawah adalah bedrock atau batuan dasar berupa peridotit dan serpentinit. Batuan ini merupakan batuan ultramafik segar yang menjadi sumber utama pembentukan nikel laterite. Pada bagian stratigrafi, daerah ini tersusun dari beberapa satuan batuan berdasarkan umur geologi, mulai dari Paleozoikum, Trias Jura, Mesozoikum, Tersier hingga Kuartil. Bagian yang paling penting dalam pembentukan nikel laterite adalah kompleks ophiolite pada umur Mesozoikum, karena terdiri dari batuan ultramafik seperti peridotit dan serpentinit yang menjadi batuan induk nikel laterite. Jadi kesimpulannya, persebaran nikel sangat penting dan dipengaruhi oleh proses tektonik abduksi ophiolite yang membawa batuan ultramafik ke permukaan, kemudian mengalami pelapukan dan pembentukan tambahan nikel laterite. Nah, sekarang kita akan membahas hubungan antara petrologi, tektonik, dan sumber daya nikel. Pertama yaitu aspek petrologi. Daerah pengamatan didominasi oleh batuan ultramafik seperti peridotit dan serpentit yang kaya akan unsur magnesium, besi, dan nikel yang menjadi sumber utama pembentukan
endapan nikel laterit. Selanjutnya dari aspek tektonik. Nah, daerah ini dipengaruhi oleh struktur dan sesar rekahan batuan. Nah, sesar dan rekahan tersebut mempermudah infiltrasi air ke dalam batuan ultramafik. Nah, air yang masuk akan mempercepat proses pelapukan kimia atau laterisasi. Nah, selain itu, struktur tektonik juga mengontrol persebaran batuan ultramafik dan intensitas proses laterisasi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu aspek sumber daya nikel. Akibat proses laterisasi, terbentuklah zona limonit dan saprolit. Nah, zona saprolit ini memiliki kandungan nikel yang paling tinggi, sekitar 1,5 sampai 2,5%, sehingga menjadi target utama penambangan karena hasilnya yang lebih ekonomis. Nah, sekarang kita masuk pada insight utama pada pengamatan kita kali ini. Yang pertama yaitu batuan ultramafik yang menjadi kunci karena merupakan faktor utama pembentukan nikel laterit. Nah, batuan seperti peridotit dan serpentit mengandung unsur nikel, magnesium, besi yang sangat tinggi. Karena itu, batuan ini menjadi batuan induk utama pembentuk endapan nikel laterit. Nah, ketika mengalami pelamukan dalam waktu lama, unsur nikel akan mengalami pengayaan pada zona-zona tertentu. Yang kedua yaitu tektonik. Nah, tektonik ini juga sangat penting karena mempengaruhi proses laterisasi. Nah, adanya sesar dan rekahan batuan mempermudah masuknya air ke dalam ultramafik. Nah, air tersebut akan mempercepat pelapukan kimia sehingga proses pembentukan laterit berlangsung lebih intensif. Selanjutnya yaitu iklim tropis. Nah, iklim tropis ini sangat mendukung pembentukan nikel laterit karena curah hujan yang tinggi akan menyebabkan proses leaching atau pelindihan unsur magnesium dan silika. Nah, sedangkan unsur besi dan nikel tertinggal dan mengalami pengayaan dan akan menyebabkan zona pengendapan nikel laterit.